Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riani Andika Putri dengan NIM D500 2071. Saya di sini akan mempresentasikan proposal penelitian saya, yakni mengenai pengolahan air limbah industri batik, metode flokulasi menggunakan biji pepaya dan kanji. Bab pertama yakni membahas tentang pencemaran air limbah industri tekstil yang merupakan masalah yang paling umum kita jumpai di negara-negara berkembang di dunia, contohnya yang ada di Indonesia saat ini. Pencemaran air industri tekstil di Indonesia sendiri menghasilkan beban air limbah organik sekitar 883 ton per harinya, yang mana 90%-nya sendiri berasal dari industri tekstil. Limbah yang dihasilkan dari industri tekstil biasanya memiliki warna gelap yang di dalamnya terkandung BOD atau Biochemical or Oxygen Demand, COD, Chemical Oxygen Demand, pH, suhu, salinitas, kekeruhan, dan bahan kimia beracun lainnya. Metode koagulasi flokulasi. Metode koagulasi flokulasi sendiri sering dijumpai atau sering digunakan dalam proses pengolahan limbah cair. Metode tersebut menggunakan bantuan koagulan dan flokulan. Pada penelitian kali ini, koagulan dan flokulan yang digunakan alami atau biokoagulan yang memiliki kelebihan ramah lingkungan, biodegradable, dan untuk menyeimbangkan partikel-partikel koloid yang ada di dalam limbah, sehingga nantinya hasil pengolahan limbah dapat dibuang dengan aman ke lingkungan terbuka. Selain itu, digunakan koagulan alami agar memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang belum maksimal seperti biji kelor, biji asam jawa, cangang udang, dan biji pepaya. Rumusan masalahnya yang pertama ya, ini bagaimana pengaruh nantinya metode koagulasi flokulasi dalam pengolahan air limbah industri batik. Yang kedua, bagaimana keefektifan sendiri metode koagulasi flokulasi dalam pengolahan limbah industri batik. Yang ketiga, bagaimana kinerja biji pepaya sebagai koagulan pada metode flokulasi untuk penyemaran air limbah industri batik. Dan keempat, bagaimana kinerja kanji sebagai flokulan pada metode flokulasi untuk pengolahan air limbah industri batik. Tujuan penelitian kali ini yakni yang pertama, untuk mengetahui pengaruh metode dari flokulasi dalam pengolahan air limbah industri batik. Yang kedua yakni untuk mengatur keefektifan dari metode flokulasi dan pengolahan industri batik. Yang tiga, untuk mengetahui kinerja biji pepaya sebagai koagulan pada metode flokulasi untuk pengolahan air limbah industri batik. Yang keempat, untuk mengetahui kinerja kanji sebagai flokulan pada metode flokulasi. Manfaat penelitian yang pertama yakni mengurangi pencemaran akibat limbah pewarna pada industri batik, dan yang kedua yakni menerapkan standar baku mutu dalam pengolahan limbah cair industri batik. Industri batik merupakan sebuah cara implementasi corak yang dilakukan di atas kain dengan melalui berbagai proses, diantaranya proses celup, rintang warna dengan lilin atau malam sebagai medium perintangnya. Tahapan proses batik. Tahapan pada pembuatan batik terdiri dari pemulaan, pemalaman, pewarnaan atau pencelupan, pelodoran atau penyilangan lilin batik, dan pekerjaan akhir atau finishing. Bahan baku yang digunakan diantaranya malam dan pewarna, baik pewarna alami ataupun pewarna sintetik atau buatan. Pada proses pewarnaan lebih sering digunakan zat pewarna sintetis dibandingkan menggunakan zat pewarna alami. Nah, efek dari penggunaan zat warna sintetis sendiri, yakni paparan zat warna sintetis juga dapat mengakibatkan berbagai permasalahan kesehatan seperti penyakit kuning, keracunan, dan peningkatan detak jantung. Secara keseluruhan, senyawa kimia tersebut beresiko meningkatkan nilai chemical oxygen demand atau COD dan kekeruhan warna air limbah. Limbah batik. Pada proses persiapan bahan, pewarnaan, dan pelodoran sendiri menghasilkan limbah cair dengan kandungan COD dan warna yang tinggi. Kadar COD mencapai 3039,7 mg per liter dan warna 185 CO. Dan dimana standar maksimum parameter tersebut adalah
COD 150 mg per liter. Parameter BOD sendiri 50 gram per liter, dan untuk parameter TSS adalah 50 mg per liter. BOD menunjukkan jumlah oksigen terlarut yang dibutuhkan mikroba untuk memecahkan atau mengoksidasi polutan di dalam air. Umumnya BOD lebih rendah dari COD. Hal ini karena terdapat lebih banyak senyawa kimia yang dapat dioksidasi secara kimia daripada dapat dioksidasi secara biologis. Semakin tinggi BOD dan COD, maka beban air semakin tinggi. COD menunjukkan jumlah oksigen yang dibutuhkan zat pengoksidasi seperti kalium dikromat untuk mengoksidasi bahan organik di dalam air. Hasil uji COD biasanya memiliki angka yang lebih tinggi daripada uji BOD, karena uji COD dapat mengoksidasi beberapa komponen yang tidak dapat dioksidasi oleh mikroorganisme. Pemakaian koagulan. Metode kolagulasi koagulasi tersebut memerlukan bantuan sebuah koagulan dan vakuolan. Nah, pada penelitian kali ini digunakan koagulan dan vakuolan alami atau biokoagulan yang memiliki kelebihan ramah lingkungan, biodegradable, dan untuk menyeimbangkan partikel-partikel kulit yang ada di dalam limbah, sehingga nantinya hasil pengolahan limbah dapat dibuang dengan aman di lingkungan terbuka. Selain itu, digunakan koagulan alami agar memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang belum maksimal seperti biji kelor, biji asam jawa, cangkang udang, dan biji pepaya. Dan untuk koagulan sintetis yang digunakan yakni tawas dengan rumus Al2SO43, merupakan jenis koagulan berbasis garam kationik yang banyak digunakan pada pengolahan limbah cair. Akan tetapi, penggunaan tawas memberikan kerugian lingkungan karena residu tawas pada air limbah yang dibuang ke lingkungan akan bereaksi terhadap alkalinitas alami air yang menyebabkan penurunan pH pada air lingkungan. Dan untuk koagulan alami yang digunakan yakni biji pepaya. Biji pepaya mengandung protein dan karbohidrat yang digunakan sebagai bahan biokoagulan. Selain dari kandungan tersebut, biji pepaya juga mengandung tanin yang memiliki peran sebagai biokoagulan, yang mana tanin sendiri berfungsi untuk pengompleks dan mempercepat proses pengendapan protein serta mengikat makromolekul lainnya. Pada penelitian kali ini, peralatan yang digunakan pada penelitian ini meliputi peralatan gelas, pH meter, desikator, neraca analitik, oven, lumpang dan alu, sendok sumbu, ayakan, mes, spektrometer serapan atom, spektroskopi inframerah transformasi Fourier, pengukur total DSS, dan electrical conductivity, turbidimeter, pengaduk magnetik, blender, fluxmeter, dan kompor listrik. Sedangkan bahan yang digunakan yakni meliputi HNO3, HCl, NaOH, Aqueous, sampel limbah cair industri batik, biji pepaya, kertas saring Wetman 42, tisu, serta larutan buffer pH 4,7 dan 10. Dan yang terakhir yakni aluminium sulfat atau tawas. Untuk cara kerja penelitian kali ini dibagi menjadi 3, yakni sampling, preparasi, dan perbandingan dengan tawas. Pada sampling sendiri, sampel yang digunakan merupakan limbah cair industri batik dari industri batik Sekar Idaman yang beralamatkan di Kampung Batik Lawean, Surakarta. Limbah cair yang didapatkan tersebut kemudian diencerkan sebanyak 5 kali dengan Aqueous, dan nantinya akan dianalisis berdasarkan derajat keasaman, pH, chemical oxygen demand, COD, total dissolved solids, TDS, dan electrical conductivity EC, dan penurunan kekeruhan untuk mengetahui keadaan limbah sebelum dilakukannya koagulasi flokkulasi. Dan untuk cara kerja preparasi sendiri yakni biji pepaya didapatkan dari pedagang buah di area
Kota Surakarta. Biji pepaya dikumpulkan lalu dibersihkan dan kemudian dilakukan pengeringan menggunakan oven pada suhu 65 derajat Celcius selama 10 jam. Biji pepaya yang telah kering dihancurkan dan diayak dengan ukuran 150, 200 dan 250 mes. Serbuk biji pepaya yang telah kering tadi kemudian disimpan dalam desikator dan digunakan sebagai biokoagulan. Dan untuk cara kerja pembanding dengan tawanya sendiri, sebanyak 250 ml air limbah dimasukkan ke dalam gelas kimia dan kemudian ditambahkan 1000 mg koagulan aluminium sulfat. Kemudian dilakukan koagulasi flokulasi dengan pengadukan cepat pada kecepatan 100 rpm selama 5 menit. Dilanjutkan dengan kecepatan yang lebih rendah yaitu 40 rpm selama 24 menit. Kemudian hasil koagulasi flokulasi didiamkan dalam tabung Imhoff selama 60 menit. Kemudian disaring dengan saringan Wetman 42. Filtrat yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan limbah hasil pengolahan dengan biokoagulan biji pepaya pada kondisi optimal berdasarkan parameter kekeruhan, total padatan terlarut TDS, dan electrical conductivity. Demikian presentasi dari proposal penelitian yang telah saya buat. Apabila ada kesalahan dalam penyusunan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.